Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Stifadila, NIM 102. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ARBK disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah disleksia. Apa sih itu disleksia? Disleksia adalah suatu kondisi ketidakmampuan belajar pada anak yang disebabkan oleh kesulitan anak dalam membaca dan menulis yang menyebabkan gangguan dalam proses membaca, mengucapkan, menulis, dan terkadang sulit untuk memberi kode ataupun huruf. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Nah, penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia ini tergolong gangguan syaraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak-anak atau orang dewasa. Meskipun anak disleksia ini kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, tapi mengarah pada kemampuan otak mengolah dan memproses informasi yang dibaca anak disleksia. Kesulitan ini biasanya baru terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah. Nah, menurut Najib Suldan, ciri-ciri anak disleksia sebagai berikut. Yang pertama, tidak lancar atau kesulitan dalam membaca, sering terjadi kesalahan dalam membaca, sulit mengenali dan mengulang kembali tulisan, kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah, dan sulit membedakan huruf yang mirip, misalnya B dan D, tadi dan tapi, seperti itu. Lalu kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan belajar matematika yang menyebabkan anak menjadi sulit berhitung dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Diskalkulia ini terjadi ketika anak tidak mampu memahami konsep-konsep hitung atau mengenali simbol-simbol aritmatik. Contohnya tambah, kurang, bagi, kali, dan akar. Nah, diskalkulia ini merupakan suatu ketidakmampuan belajar dengan salah satu cirinya yaitu kekacauan dalam berhitung. Menurut Haris dan Munawir, diskalkulia adalah ketidakmampuan berhitung yang penyebabnya gangguan pada sistem syaraf pusat. Ketidakmampuan berhitung akibat gangguan sistem saraf yang dimaksud adalah anak lemah pada kemampuan persepsi sosial, juga lemah terhadap konsep arah dan waktu, serta terkena gangguan memori. Begitu pula anak yang mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk geometrik, simbolik, konsep angka, bahkan kesulitan dalam melakukan operasi matematika seperti opsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian yang mahir. Nah, beberapa asumsi terkait penyebab diskalkulia di luar faktor genetik adalah kelahiran yang belum matang atau dengan kata lain, lahir prematur, dan juga mengonsumsi minuman alkohol ketika hamil. Namun hal ini tidak dapat dijadikan acuan yang tepat. Asumsi lain terkait penyebab diskalkulia adalah faktor psikologis yang dapat terjadi karena trauma atau ketakutan yang luar biasa, dalam kata lain yaitu fobia terhadap pelajaran matematika yang bisa saja dikarenakan pengalaman yang buruk terjadi ketika proses pembelajaran matematika yang sedang berlangsung. Kita lanjut ya ke pembahasan yang ketiga, yaitu disgrafia. Apa sih disgrafia? Disgrafia merupakan kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Nah, pada umumnya istilah disgrafia ini digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi tidak sangat terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Nah, arti lain disgrafia sendiri adalah kesulitan dalam hal menulis yang pada umumnya terjadi pada anak. Anak dikatakan mengalami disgrafia apabila anak tidak konsisten dalam menulis huruf, ukuran huruf besar kecil tercampur,
dan ukuran huruf tidak konsisten. Disgrafia disebabkan oleh adanya kelainan neurologis yang menyebabkan gangguan menulis secara fisik, yaitu ketidakmampuannya untuk memegang pensil atau pen dengan baik dan tidak mampu menuangkan ide-ide atau tulisan dengan baik dan rapi. Nah, ciri-ciri disgrafia menurut Gunati menyebutkan beberapa ciri-ciri anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama, tidak konsisten dalam menulis huruf, dalam menulis menggunakan huruf besar dan kecil sangat bercampur, menulis dengan ukuran huruf yang tidak seimbang, tanpa berusaha keras untuk mengomunikasikan tulisan, dan yang terakhir yaitu susah memegang pena atau pensil. Baik, materi sudah selesai saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.